Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk senantiasa mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-4. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berlimpah dengan kasih setia. Tuhan tidak hanya mencurahkan kasih-Nya kepada manusia, diperhatikan juga segala ciptaan yang lain juga saudara. Tuhan sangat memperhatikan hewan-hewan, dipelihara dan disediakan segala kebutuhan mereka. Terhadap hewan-hewan, Tuhan menaruh hikmat untuk melindungi diri terhadap bahaya yang mengancam dan juga musuh yang selalu memangsa. Pemazmur menyatakan, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Saudaraku, manusia juga seharusnya sadar dan mengerti bahwa dirinya sangatlah terbatas kekuatannya sehingga memudahkan iblis untuk menerkam dan memangsa kita. Saudara, siapakah bukit batu kita? Bukit batu kita adalah Kristus. Ada tertulis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak ada jalan lain selain kita harus berlindung di bukit batu, yaitu batu karang keselamatan Yesus Kristus saudara. Walaupun badai keras menerpa rumah kehidupan kita, bila kita berlindung kepada Tuhan maka aman dan tenanglah hidup kita. Sebesar apapun taufan dan gelombang melanda hidup kita, jikalau kita berlindung pada bukit batu yaitu Kristus, Dia sanggup meneduhkan dan meredakannya. Karena itu, mari kita serahkan semua beban dan persoalan hidup ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, dan jangan pernah kita meragukan kedahsyatan kuasa Tuhan. Saudaraku, siapakah yang dapat mengukur kasih setia Tuhan? Tidak seorang pun yang mampu, saudara. Kasih Tuhan itu sungguh tidak terukur dan tidak terduga dalamnya. Tidak hanya kepada manusia, Tuhan sangat menunjukkan perhatiannya, tetapi juga hewan-hewan pun diperhatikan dan dipelihara, serta disediakan kebutuhannya. Tuhan juga menaruh hikmat pada hewan-hewan untuk melindungi dirinya dari bahaya musuh yang mengancam mereka. Alkitab menyatakan pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, pelanduk adalah jenis hewan menyusui yang berukuran kecil. Masih tergolong keluarga rusa tetapi ukuran tubuhnya sangat kecil. Kira-kira seukuran kelinci. Tidak bisa dibayangkan jika hewan sekecil ini saudara berkeliaran bebas di hutan belantara. Ia akan mudah sekali menjadi santapan hewan lain yang lebih besar. Lalu bagaimana ia melindungi dirinya? Ternyata meski kecil dan lemah, pelanduk sangatlah cerdas dan sangat bijak. Agar terhindar dari terkaman binatang buas, ia membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Ketika dikejar oleh binatang buas, segera dia berlari dan berlindung masuk ke dalam celah-celah kecil di bukit batu tersebut, saudara.
Manusia seharusnya menyadari bahwa dirinya juga penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan mudah sekali diterkam dan menjadi mangsa dari iblis yang terus berjalan sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu kita harus membangun hidup kita di atas bukit batu, yaitu Kristus. Dialah batu karang yang teguh. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali gelombang, ada badai, tantangan yang sangat dahsyat yang sewaktu-waktu dapat mengancam hidup kita. Jikalau kita menjauh dari bukit batu itu, ya Tuhan Yesus, kita pasti akan mengalami kehancuran dan hidup kita porak-poranda. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita andalkan, saudara. Hanyalah Tuhan, andalan hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, asal kita berlari dan berlindung kepada Tuhan, kita akan tetap terlindungi dengan aman. Saudaraku, mari kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu dan tempat perlindungan yang aman, karena kita percaya bahwa saat kita berada di dalam perlindungan Tuhan, kita tetap aman dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup mengancam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami ya Tuhan. Saat kami berada di dekat Tuhan, kami akan aman dan tenang. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, limpahi kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, berdoa bagi kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, berkati kota kami, desa kami, dan pulihkan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.